Ilustrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Penerapan segitiga restitusi oleh Rahmawati SPD, CGP Angkatan 9, SMP Negeri 1 Penanggalan, Kota Suburusalam, Aceh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Fasilitator, Ibu Nora Viviani SD, dan terima kasih kepada pengajar praktik Ibu Rahmawati SD. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Untuk melakukan segitiga restitusi, lakukanlah langkah-langkah restitusi berikut. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Praktek segitiga restitusi. Kasus 1. Murid makan-makan di kelas saat jam pelajaran. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Apa kabar Pianus hari ini, nak? Baik, Bu. Pianus tahu mengapa Ibu panggil kemari? Tahu, Bu. Apa? Karena saya tadi menggunakan waktu mata pelajaran. Iya. Menurut kamu makan-makan di kelas itu benar atau salah? Salah. Salah ya. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu juga kalau lapar pasti makan. Tapi kita tahu tempatnya kapan dan di mana, ya. Kira-kira tadi apa sih alasan Pianus makan-makan di kelas? Ya, kenapa? Tidak sarapan pagi dari rumah. Iya. Mulai besok biasakan sarapan pagi ya. Karena sarapan pagi sangat dibutuhkan oleh anak sekolah. Apalagi kita belajar itu memerlukan nutrisi untuk berpikir. Ya, nak ya? Pianus masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat? Coba sebutkan sudah Ibu. Disiplin, jujur, tidak ada penolakan di kelas. Iya. Menurut Pianus, makan-makan di kelas itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Bu. Jadi bagaimana cara Pianus menghadapinya? Makan sarapan dari rumah. Dengan sarapan dari rumah. Kapan Pianus mulai lakukan itu? Mulai besok. Ya, Bu. Pianus yakin? Yakin, Bu. Ibu yakin Pianus pasti bisa. Ya, cepat bangun, biar sempat sarapan, kemudian berangkat ke sekolah. Ya, nak ya? Ya. Ya, terima kasih. Kembali ke kelas, nak ya. Kasus 2. Murid terlambat datang ke sekolah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Apa kabar Pupa hari ini, nak? Baik, Bu. Lupa tahu tidak mengapa Ibu panggil kemari? Tahu, Bu, karena Ulfa sering terlambat datang ke sekolah. Iya, Ulfa sering terlambat. Menurut Ulfa, sering terlambat datang ke sekolah itu perbuatan benar atau salah? Salah, Bu. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini Ibu tidak mencari siapa yang salah. Ibu ingin kita cari solusinya bersama-sama, ya. Kira-kira apa sih alasan Ulfa sering terlambat datang ke sekolah? Ulfa sering bangun kesiangan. Ulfa sering bangun kesiangan. Bangun kesiangan? Ulfa ngapain? Karena Ulfa sering tidur larut malam dan asik main HP, Bu. Oh gitu. Nanti Ulfa jangan lagi tidurnya larut malam, tidurnya dipercepat, ya. Dan kurangi bermain HP, karena bermain HP itu bisa melalaikan kamu sehingga kamu terlambat datang ke sekolah, ya, nak ya. Ulfa masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat? Ingat, Bu. Yaitu Apa coba sebutkan? disiplin, jujur, dan sebagainya. Menurut Ulfa, disiplin itu penting tidak? Penting, Bu. Penting.
supaya kita tepat waktu dan menghargai waktu, ya kan? Iya. Nanti lupa, jangan lagi tidurnya larut malam, tidurnya dipercepat, ya. Dan kurangi bermain HP, karena bermain HP itu bisa melalaikan kamu sehingga kamu terlambat datang ke sekolah, ya nak ya. Lupa masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat? Satu, yaitu Apa coba sebutkan? disiplin, jujur, dan sebagainya. Menurut Lupa, disiplin itu penting tidak? Penting. Penting supaya kita tepat waktu dan menghargai waktu, ya kan? Iya. Berarti kalau sering terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak lupa. Tidak. Jadi untuk yang akan datang, menurut Lupa supaya Lupa tidak terlambat datang ke sekolah, apa yang Lupa lakukan? Tidur lebih cepat dan mengurangi bermain HP. Iya. Kamu yakin? Yakin? Mulai kapan Lupa lakukan itu? Mulai besok. Lupa yakin besok? Yakin. Ibu yakin Ulfa anak yang pintar, mandiri, dan bertanggung jawab. Terima kasih, Bu. Ya, Ulfa silakan mulai kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panus Nurul, kelas 8 SMP Negeri 1 Penanggalan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Rahmawati yang telah memberikan saya solusi dengan cara yang tenang, sehingga saya tidak lagi makan-makan di kelas. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfatul Hasana, kelas 8 SMP Negeri 1 Penanggalan. Terima kasih kepada Ibu Rahmawati yang telah memberikan solusi kepada saya sehingga saya tidak lagi terlambat datang ke sekolah. Terima kasih, Ibu. Dari kegiatan segitiga restitusi yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan, sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menerapkan segitiga restitusi pada berbagai masalah yang muncul di sekitar kita, dengan menempatkan diri kita pada posisi control manager. Adapun aspek yang harus dikembangkan pada diri murid yaitu motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akan membentuk karakter positif murid, hingga pada akhirnya mampu terciptanya budaya positif. Terima kasih saya ucapkan. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat.